Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atikatul Ulum Ad-Dahlani dengan NPM 2011030012. Saya dari Prodi MPI. Saya juga dari kelompok 3 ujian komprehensif bidang kependidikan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan Islam. Pengertian sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang saling berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam pasal 1 ayat 2 UU nomor 2 tahun 1989 dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada hakikatnya pendidikan nasional adalah kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Lalu dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 2 tahun 1989 dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan UUD tahun 1945. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD tahun 1945 maka dapat dikategorikan sebagai sistem pendidikan nasional. Adapun tujuan sistem pendidikan nasional itu untuk memberikan arahan pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan yang ada. Lalu fungsi pendidikan nasional dijelaskan dalam pasal 3, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam mengupayakan tujuan nasional. Adapun tujuan nasional itu dijelaskan dalam alinea 4 pada pembukaan UUD tahun 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lalu, secara teoritis, sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen yang menjadi bagian inti dari sistem pendidikan. Adapun komponen-komponen atau faktor-faktornya, yaitu yang pertama ada tujuan. Tujuan ini berfungsi memberikan arah dalam proses pendidikan. Yang kedua itu ada peserta didik, berfungsi sebagai subjek dan objek pendidikan. Lalu ada pendidik, yaitu berfungsi memberikan arah dan bimbingan kepada peserta didik. Lalu ada alat pendidikan. Alat pendidikan ini merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai proses tujuan pendidikan. Lalu selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan ini merupakan lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai proses pembelajaran atau pendidikan. Jenis pendidikan itu ada 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan ada pendidikan informal. Dalam UU nomor 20 tahun 2004, jenjang pendidikan formal itu ada 3, ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar itu terdiri dari SD dan MI, SMP dan MTS. Lalu pendidikan menengah itu terdiri dari SMA dan MA, dan ada juga SMK dan MAK. Untuk pendidikan tinggi itu terdiri dari akademik, universitas, institut, dan sekolah tinggi. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam yaitu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dasar-dasar sistem pendidikan Islam itu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, dan yang terakhir yaitu ada perundang-undangan di Indonesia yang berlaku. Untuk dasar Al-Quran tentang pendidikan itu terdapat dalam surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu ada juga surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Adapun materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yang pertama yaitu untuk menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Yang kedua itu mengantarkan subjek didik menjadi khalifatullah fil ard. Yang terakhir yaitu untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang fungsi pendidikan Islam. Yang pertama untuk menumbuhkan dan memelihara keimanan.
Yang kedua yaitu untuk menumbuhkan dan membina akhlak mulia. Yang terakhir yaitu meluruskan dan membina ibadah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.